Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Di sini saya Nadira Syatri dari tim Manajemen Sandi Nation. Jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan Chit Chat with Sandi Nation Youth Ambassador 2023, di mana di sini banyak dari kalian yang masih kepo nih, bagaimana sih menjadi Sandi Nation Youth Ambassador sendiri itu. Nah, pada malam hari ini kita akan kupas tuntas nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai Sandi Nation Youth Ambassador sendiri. Di sini sudah ada 3 perwakilan Chief dari berbagai provinsi. Ada Chief Sirajul Huda dari Provinsi Aceh. Boleh, Chief Sirajul? Halo teman-teman semua. Halo, Bang Rajul. Di sini juga ada Chief Saiful Nasri Matondang dari Provinsi Sumatera Utara. Mana nih, Chief Saiful? Halo teman-teman semua, salam kenal. Halo, Chief. Selamat Dan malam. juga di sini ada Chief Dandi Rivianto dari Provinsi Banten. Halo, Chief Dandi. Halo teman-teman semua, selamat malam. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu nih sama Chief Dandi yang akan membantu acara pada malam hari ini. Chief Dandi. Halo, Chief Dandi. Halo Kak Nadira. Halo, Chief. Apa kabar nih, Chief Dandi? Alhamdulillah Kak, baik. Oke. Chief Dandi lagi di mana nih? Ini kebetulan lagi di rumah sih Mbak, karena buat ngedate bareng teman-teman yang pada kepo ya, bertanya-tanya apa itu SEA, gimana cara daftarnya. Kita akan bahas nih. Iya, kita memulai malam minggu pada malam hari ini yang produktif ya, Chief ya? Ya, produktif sekali nih kita. Nah, langsung aja nih Chief Dandi, boleh sapa teman-teman yang udah hadir dan membantu acara pada malam hari ini. Silakan Chief Dandi. Terima kasih Kak Nadira, selaku dari perwakilan dari SEA. Nah, halo teman-teman semua. Gimana nih, kita hari ini bakal bahas bareng, tadi udah dijelasin dengan Sirajul Huda dan Saiful Nasri ya. Kita di sini fun aja untuk ngebahas tentang Sandi Nation Youth Ambassador yang mungkin teman-teman nanti yang akan untuk mendaftar ya, untuk mengikuti kegiatan ini. Dan di tengah-tengah kita ini ada Ibu Reni juga nih. Mungkin bisa sedikit ngasih ke penjelasan untuk buat teman-temannya, Bu. Halo ya, Chief Dandi, teman-teman semua. Selamat malam, apa kabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini banyak ya dari Riau, Sukabumi, Makassar, Aceh. Ada anak-anak Jaksel juga nih. Ada lagi nggak yang belum saya sebut? Nih, dari Riau, Bandung, Gresik. Coba yang lain. Boleh dong? Saya mau tahu nih teman-teman dari mana aja. Di chatbox boleh ya? Gimana Chief Dandi? Kita ngebahas apa nih sekarang? Sama Chief Ipul dan Chief Rajul. Untuk malam ini sih banyak sih Bu yang bertanya-tanya mengenai gimana sih caranya menjadi SEA gitu kan. Gimana sih syarat-syarat yang harus dipenuhi, terus mengenai prosedurnya, panduan-panduan untuk menjadi seperti kita-kita ini, seperti si Prajul, si Ipul, begitupun saya, yang bisa ya saling kenal satu sama lain. Di antara ini kan kita bisa kenal dengan provinsi lain, punya teman antar provinsi gitu kan. Kita dapat relasi yang bagus, dan ini calon-calon pemuda-pemuda yang akan nantinya akan menjadi seorang pemimpin di masa depan yang akan datang. Iya, baik. Paling saya mau ngebahas mengenai histori Sandi Nation dulu ya. Kalau terkait dengan prosedur dan journey-nya, nanti teman-teman chief komunitas nih dari Sandi Nation Ambassador nih yang akan sharing ke yang sudah hadir hari ini. Ya, jadi kalau Sandi Nation itu merupakan sebuah program pengembangan diri di karir dan bisnis berbasis leadership mindset, spirit, dan juga skill nih, binaan Bapak Sandiaga Uno. Jadi ceritanya dulu,
itu waktu tahun lalu ya, tepatnya saya, Bu Erna, dan Pak Sandi kita diskusi mengenai anak muda zaman sekarang yang dimana saat ini mereka tuh butuh ruang untuk bisa saling empowering gitu. Oleh karena itu kita sekarang punya 4 aktivitas kunci nih kalau di Sandi Nation ada 4. Yang pertama itu adalah encourage ya, yang dimana teman-teman yang di Sandi Nation Youth Ambassador ataupun membernya Sandi Nation. Nah, kita kasih spirit, kita kasih semangat gitu ya untuk mereka untuk join program kita, kasih motivasi. Oleh karena itu kita berikan program pelatihan beasiswa dan yang lain, itu bagian daripada encourage. Kemudian yang kedua adalah educate. Nah, educate kita memberikan pelatihan, coaching, mentoring. Nah, itu bagian daripada educate. Kemudian ada elaborate. Nah, jadi teman-teman yang ada di Sandi Nation Youth Ambassador dan juga member itu lebih kepada saling mengimprovisasi apa sih skillnya, terutama yang ada di SCA nih. Nah, di SCA ini teman-teman itu harus saling kenal, harus saling tahu gitu ya profilnya, kemudian achievement-nya, experience, dan yang lain. Dan di akhir adalah empowering. Nah, di empower ini kita memberdayakan mereka agar mereka bisa meningkatkan nih, mengupgrade kualitas diri mereka sehingga value mereka bertambah dan akhirnya mereka jadi nilai jual nih ya kepada masyarakat. Artinya di sini mereka jadi punya banyak relasi tingkat nasional, bahkan mungkin nanti juga akan ke tingkat global dan yang lain. Jadi Sandi Nation Youth Ambassador ini merupakan tangan-tangan kami yang kami ciptakan, yang dimana mereka harus jadi pemimpin masa depan, yang dimana role model kita ini adalah Bapak Sandiaga Uno. Jadi kita tahu bahwa Pak Sandi itu kan nggak hanya memiliki karakter yang bagus ya, tetapi memiliki spiritual dan juga kapabilitas yang sangat mumpuni menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, artinya kita ini merupakan anak-anak didikan Pak Sandi Uno dan juga mentor-mentor yang langsung diutus Pak Sandi untuk membina gitu ya adik-adik ini agar mereka bisa lebih on the track kepada karir mereka. Nah, bahkan kalau di Sandi Nation Youth Ambassador ini kita banyak memberikan kail lah ya, kail. Artinya kail di sini adalah opportunity, peluang nih kepada teman-teman SCA setelah mereka mengikuti rangkaian proses yang lumayan panjang. Nah, apalagi sekarang kan kita udah buka yang namanya Sandi Nation Youth Ambassador kota kabupaten, kampus juga. Nah, ini karena ada banyak permintaan nih dari teman-teman sekalian, dari adik-adik, pengen dong di kota saya ada gitu, atau di kampus saya ada. That's why kita udah buka nih sekarang. Nah, untuk yang sekarang nih yang hadir di sini seperti Chief Dandi, kemudian Chief Rajul, dan juga ada Chief Ipul ya. Nah, mereka ini merupakan ketua komunitas Sandi Nation Youth Ambassador tingkat wilayah nih di provinsinya mereka. Nah, mereka ini sudah melewati berbagai macam proses ya, proses rangkaian dari kami ya selaku manajemen sudah memberikan beberapa syarat dan ketentuan, termasuk juga bootcamp yang sudah dilewati dan mereka sudah mengikutinya hingga akhir. Nah, setelah mengikuti bootcamp ya teman-teman silahkan mengelaborasikan diri, mengempower, mengimplementasikan keilmuan yang sudah kami berikan. Bahkan di sini kita berikan mentor-mentor yang luar biasa ya, yang teman-teman dapatkan gratis, nggak usah bayar. Mungkin kalau di luar teman-teman harus mengeluarkan budget yang lumayan besar, tapi di sini kita free, kita kasih untuk teman-teman Sandi Nation Youth Ambassador. Oleh karena itu kita lumayan tight, lumayan ketat proses penyeleksiannya karena kita berikan free of charge nih untuk edukasi, untuk kasih jejaring. Bahkan teman-teman kita kasih peluang untuk bisa naikin jam terbang sebagai MC, moderator, atau sebagai presenter, sebagai pembicara, dan yang lain. Jadi kami mau teman-teman Sandi Nation Youth Ambassador ini ya duta-duta kita ya, the next Sandiaga Uno gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang fans berat sama Pak Sandi Uno, kemudian mereka sudah mempelajari journey of Sandiaga Uno. Nah, disinilah tempatnya kita meng-create adik-adik ini ke depan harus minimum mengikuti jejaknya beliau, yang dimana Pak Sandi ini kan memiliki global mindset ya, pemikiran global. Beliau memiliki experience nggak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Beliau juga orang yang sangat open minded gitu, dan juga good learner dan good listener gitu, dan sangat respect
kepada siapapun itu gitu. Nah, artinya di sini kita tekankan di Senior Unit Ambassador bagaimana kami membina teman-teman SYA ini. Yang paling penting adalah having good attitude dulu. Kemudian ada karakter yang harus disiapkan, artinya adalah menjadi adik-adik yang good listener, gitu, open minded, kemudian menangkap peluang dengan baik, kemudian berani tampil, kemudian berani speak up, kemudian good learner, gitu ya. Nah, jadi ini memang sengaja kami buat agar adik-adik ini punya nilai tambah yang sekiranya bisa berdampak untuk masyarakat, bukan hanya untuk saat ini, bahkan nanti gitu. Nah, nanti untuk lebih detail, lebih lanjut, the real experience-nya itu bisa di-share sama Chief ini nih. Ada Chief Dandi, ada Chief Ipul dari Sumatera Utara, Chief Dandi dari Provinsi Banten, dan Chief Sirajul Huda. Dan FYI, untuk teman-teman yang hadir, adik-adik yang hadir di sini, para chief yang hadir di sini itu mereka yang kami pilih berbagai macam aspek. Ya, jadi hanya bukan sekedar dari sisi achievement secara personal, tetapi dari berbagai macam indikator penilaian yang memang kami sudah miliki secara internal. Dan tentunya teman-teman yang sudah terpilih di Senior Unit Ambassador ini bahasanya itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi mereka memang punya pengalaman yang cukup, senang berorganisasi, senang bersosial, kemudian senang upgrade diri, senang belajar gitu. Jadi ya cocok lah bergaul dengan kita yang punya circle yang positif. Artinya nih yang minat jadi Senior Unit Ambassador, wah kalian beruntung banget, akan sangat beruntung menjadi bagian daripada kita. Nanti biar tahu ya, for more information, nah ini nih story-nya nih nanti akan dijelaskan sama 3 chief ini. Oke, gitu ya Chief Dandi, para chief sekalian dari saya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya tadi. Nah, ini kan kita topiknya ngedate ya. Ngedate with SYA gitu. Jadi kita temanya santai aja malam ini, berhubung juga malam minggu ya, kalian menyempatkan hadir, kayak ya mungkin kalian bisa santai-santai sambil ngeteh, ngopi, atau sambil cemil-cemilan ya. Kita di sini santai aja. Nah, saya akan menjelaskan sih sedikit mengenai syarat menjadi SYA itu kan. Mungkin buat teman-teman yang pengen ditulis bisa banget, atau nanti yang mau bertanya nanti kita buka sesi pertanyaan. Nah, kalau untuk yang pertama untuk menjadi syarat SYA itu kita ada range usianya dari usia 17 sampai 27 tahun. Nah, kita juga ada gendernya yaitu laki-laki, perempuan, dan khususnya merupakan warga negara Indonesia gitu. Dan yang tadi juga ada dijelaskan oleh Ibu Reni bahwa kita ini kan role modelnya Pak Sandi gitu. Jadi kita harus memiliki etika yang baik. Salah satunya itu sangat penting banget etika mengenai nanti kita ketemu dengan orang yang lebih senior dari kita atau usianya yang lebih jauh, bagaimana cara kita untuk berdiplomasi, berkomunikasi dengan mereka. Itu etika sangat ditanamkan, sangat penting gitu, teman-teman. Jadi kita di sini tahulah posisinya gimana caranya untuk beretika. Nanti kita belajar juga sama-sama untuk menjadi pribadi yang punya karakter, bisa seperti role modelnya mentor kita itu Pak Sandi. Nah, yang keempat itu kita salah satunya aktif berorganisasi. Nah, ini saya flashback ya, cerita sedikit pengalaman organisasi saya waktu di kuliah. Saya pernah jadi anggota himpunan, anggota BEM, dan pernah juga menjabat sebagai wakil ketua umum divisi mahasiswa anti narkotika dan di kampus Universitas Trisakti. Kebetulan saya alumni Universitas Trisakti. Nah, kita juga ada nih nanti dari masing-masing, kan ini udah ada beberapa provinsi ya, mungkin dari masing-masing kalian bisa hubungin, bisa follow Instagramnya untuk lebih tahu, atau bisa kalian kepoin juga tuh Instagramnya. Nah, kita juga bisa nih memiliki surat rekomendasi. Nah, ini teman-teman yang hadir sini kan salah satunya komitmen nih. Kalian pengen tahu, belum daftar tapi kalian mungkin udah daftar ya, udah di-share, tapi kalian pengen tahu gitu gimana sih caranya biar dapat tips yang lebih kayak biar kalian bener-bener, karena Senior Unit Ambassador ini banyak banget yang pengen ikut, bahkan dia juga udah show ke beberapa provinsi ya, seperti di Aceh, Jawa Timur. Nah, kita juga
selain berorganisasi, kita juga sangat penting nih menilai nilai akademik, prestasi dari kalian, maupun dari akademik kuliah, maupun non-akademik dari di luar kuliah, kayak skill-skill kalian. Penting banget skill public speaking kalian, tuh jadi nilai tambah untuk menjadi SCA ini. Karena nanti kalian bakal jadi ya seperti role modelnya Pak Sandi tuh, sering komunikasi, jadi pembicara, terus ngasih edukasi ke masyarakat gitu. Terus juga ada nilai plus penting kalian yang bisa berbahasa asing gitu. Kita juga nanti ada program-program, banyak sih program kayak beasiswa gitu ke luar negeri segala macam. Nah, terus juga salah satunya kita juga harus memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Jiwa sosial yang tinggi ini kita senang berorganisasi gitu. Senang berkumpul di suatu organisasi, dan berkumpul nggak hanya berkumpul gosip ya. Kita berkumpul juga seperti kayak membahas sesuatu, mungkin diskusi, bisa dengan kita bahas apa nih yang lagi prospek di daerah kita bahas apa nih yang emang lagi trennya, mungkin kita bisa bahas sesuatu isu-isu masalah sosial maupun nasional. Nah, kita juga ada nih program-program, kemarin dari kita bertiga ini udah lulus yang namanya program bootcamp. Di situ kita dikasih beberapa materi tips. Kita dikasih bootcamp itu untuk bekal gitu. Untuk bekal kita nanti yang akan kita terapkan gitu. Seperti public speaking, seperti diplomasi, dan masih banyak materi-materi lainnya. Mungkin ini makanya tadi Ibu Reni juga bilang bahwa ini itu acara program gratis dan kalian bisa banget untuk mengupgrade diri gitu. Jadi ya mumpung masih muda, kita jangan terlalu urat malunya, jangan terlalu kencang-kencang ya gitu. Nah, kita juga bersedia nih menjadi duta influencer. Jadi kita juga harus aktif di media sosial gitu. Kayak kegiatan ini mungkin bisa didokumentasikan, lalu nanti kita post di media sosial kalian masing-masing gitu. Jadi kita bikin konten. Berikut juga kemarin dari setelah bootcamp ada yang menjadi jadi konten kreator gitu, yang dia sering dokumentasiin kegiatan-kegiatan Sandy Nation gitu, dan itu mendapatkan reward dari Sandy Nation sendiri tuh. Dan kita juga bakal banyak kegiatan-kegiatannya sih nanti, kayak ini salah satunya nih, kita ngedate pertama kali gitu kan dengan teman-teman baru dan shift antara luar lain, teman-teman lain, kita ngobrol gini, sharing sama-sama dengan ya temanya fun lah, kita santai gitu. Terus juga nanti kan ada masing-masing ada dibuka ya untuk SCA regional, SCA kota atau kabupaten, maupun SCA kampus gitu kan. Terus juga kita memiliki tanggung jawab juga nih ketika nanti kalian sudah terpilih gitu kan, menjaga nama baik lembaga manajemen, karena kita bawa nama figur nih, yaitu Bapak Sandiaga Uno gitu kan, menjaga nama baik pribadi dan keluarga khususnya, terus aktif membangun komunitas gitu. Kita juga bisa banyakkan komunitas-komunitas di luar sana. Nah, kita juga bisa tuh buat ajakin kerjasama, ajakin buat bikin sesuatu yang bermanfaat tentunya. Terus juga ada beberapa hal yang tidak diperkenankan gitu kan, kayak kita masih muda, jangan terlalu menyebarkan berita-berita hoax. Kita juga harus bisa, sekarang kan zamannya media sosial gitu ya, kayak banyak nih sumber informasi yang masuk kalian. Nah, itu kalian harus bisa gitu mencernanya dengan baik gitu, mana apakah ini informasinya valid atau ini hanya sekedar isu buat ini segala macam. Itu jangan sampai kalian harus pandai-pandailah menggunakan media sosial gitu. Ya mungkin ada beberapa nanti dari Shift Sirajul Huda dan Shift Saiful Nasri juga kan yang akan memadu acara ini. Kita acara ngedate santai lah, kita temanya santai gitu. Ya boleh jika ada tambahan dari Shift Sirajul Huda, kita santai nih ngobrol-ngobrol atau. Oke, terima kasih Kak Dandi ya. Luar biasa sekali malam minggu hari ini, sangat produktif ya. Jadi mungkin teman-teman yang hadir di sini satu langkah lebih maju ya dari teman-teman yang mungkin belum berkesempatan hadir.
karena teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan informasi yang cukup penting ya, bagaimana tips and trick, kemudian dan lain-lain sebagainya, bagaimana menjadi seorang Sandi Nation Youth Ambassador. Jadi manfaatkan ya, jangan sekedar habis kuota, habis waktu, tapi tidak mendapat informasi apa-apa gitu. Jadi teman-teman bisa mencatat dengan baik ya, dan nanti bertanya gitu. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirajul Huda, tapi sapa Rajul. Beberapa bulan yang lalu alhamdulillah diberikan kesempatan ya untuk belajar kembali melalui ruang tumbuh Sandi Nation, menjadi salah satu hal yang positif lah bagi saya pribadi untuk bisa berkembang lebih jauh gitu ya. Berbicara tentunya Sandi Nation lebih jauh, sebuah kesempatan besar ya bisa berhubungan langsung gitu ya, mendapat banyak hal dari mentor kita Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya teringat bahwa setiap kita itu harus punya sosok inspirasi ya, sosok inspirasi, sosok yang memotivasi kita. Apapun itu hal positif dari siapapun itu ya, tidak memandang siapa orangnya, selagi itu positif, yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan, maka ambillah itu. Dan salah satunya juga pasti teman-teman bisa melihat ya sosok inspiratif kita Bapak Sandiaga Uno, begitu banyak kiprah beliau, perjalanan hidup beliau yang mungkin bisa kita ambil selaku anak muda saat ini gitu. Dan di Sandi Nation ini salah satu kesempatan besar, salah satu peluang ya bagaimana kita bisa berhubungan, bisa mendapatkan banyak sekali manfaat langsung dari Bapak Sandiaga Uno. Dan selain itu juga pasti jejaringnya, karena yang namanya di era digitalisasi, era globalisasi saat ini, jejaring juga sangat penting ya. Seberapa hebat dan seberapa pintar pun kita, tapi tidak punya jejaring, tidak punya relasi, maka ya kita hanya berkembang di tempat gitu. Jadi jejaring relasi, kita punya teman-teman hebat pastinya, Sandi Nation Youth Ambassador di berbagai provinsi ini menjadi satu kesempatan untuk bisa bertukar informasi, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Ini kesempatan emas juga gitu. Dan juga banyak hal yang bisa dipelajari ya. Tidak hanya untuk pribadi, tentunya kita juga harus berdampak sosial gitu kepada orang banyak gitu ya. Karena rangkaian-rangkaian kegiatan yang dihadirkan dari program Sandi Nation ini begitu banyak ya. Contohnya sebagai sharing juga, kita kemarin di Aceh diberikan kesempatan ya untuk menghandle event Sandi Nation juga yang berkolaborasi dengan Kemenparekraf gitu. Jadi kesempatan besar juga ya bagaimana menaikkan personal branding, menghandle kegiatan dari kementerian, sekelas kementerian menjadi challenge juga ya pasti. Kita dikabarin H-min berapa gitu, tapi harus siap gitu ya. Jadi banyak hal yang kita pelajari juga. Di luar itu juga personal branding ya. Personal branding kita sebagai anak muda juga sangat penting di era zaman saat ini gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, selagi ada kesempatan, ayo manfaatkan, teman-teman bisa bergabung bersama kita di Sandi Nation Youth Ambassador. Selain banyak sekali ya pastinya benefit-benefit, baik itu tersirat maupun tersurat. Jadi cukup besar kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan untuk teman-teman yang bergabung, usahakan jangan sekedar bergabung saja gitu, tapi bisa lebih antusias, bisa mengambil kesempatan gitu di platform Sandi Nation ini gitu ya, terutama mendapatkan banyak hal dan pastinya implementasi dari pelajaran-pelajaran dari seorang Sandiaga Uno. Mungkin itu sekilas dari Rajul, dan dipersilahkan kembali. Ya, terima kasih si Rajul dari Aceh. Ya mungkin dari selanjutnya si Saiful Nasri nih, teman-teman pengen denger sih, kayak kemarin kan kita udah ikutin bootcamp, terus juga beberapa Sandi Nation kan kita udah melakukan kegiatan, mungkin bisa di-sharing nih kepada teman-temannya nih, biar semakin penasaran mereka nih buat ikut Sandi Nation ini. Baik, terima kasih Sif Dandi. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman yang hadir pada malam minggu kali ini, udah menyempatkan waktunya untuk produktif, untuk
menambah wawasannya, untuk menambah ilmu, yang dimana juga mungkin pemuda-pemuda saat ini malam minggu banyak yang nongkrong, yang pacaran, ataupun acara-acara lainnya, teman-teman mau menyempatkan untuk mendengar ataupun menambah ilmu dari teman-teman sendiri. Nah, teman-teman, kita di sini sharing. Saya di sini sharing ke teman-teman, kita semua sharing. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Teman-teman, alhamdulillah saya beberapa bulan ini diamanahi dan terpilihnya sebagai Sandination dan juga diamanahi sebagai Chief Sandination Sumut atau leader daripada Sandination Sumatera Utara. Selama 2-3 bulan kemarin kita memiliki bootcamp, mengikuti bootcamp yang dimana banyak beberapa tahap, dan yang paling penting ini bootcampnya bukan main-main. Mungkin teman-teman saat ini banyak itu webinar ataupun pembelajaran virtual melalui Zoom, Google Meet, ataupun seminar-seminar online, baik tentang judul pemuda ataupun yang lainnya. Tetapi kita di Sandination, ketika kita menjadi bagian andil dalam Sandination, kita mendapatkan privilege tertentu untuk bisa belajar bootcamp lebih dalam. Contohnya kayak kita kemarin itu, kita bisa langsung ke master mentor kita, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kita bisa langsung juga bootcamp kepada Pak Indra Uno, Pak Profesor Indra Uno, yaitu kakak dari Pak Sandiaga Uno. Dan juga teman-teman, kita juga kemarin bootcamp itu sama orang tuanya ibu dari Pak Sandiaga Uno dan pemateri-pemateri hebat lainnya. Dan di dalam bootcamp itu di mana kita diajari mengenai tentang etika, mengenai tentang kedisiplinan, mengenai tentang politik, pemuda, tentang kemanfaatan akan diri kita untuk menambah wawasan ataupun mengupgrade diri kita. Dan teman-teman mungkin teman-teman nanya, bootcamp itu kan online, apa bisakah seproduktif itu gitu. Nah, kita itu bukan hanya bootcamp, tapi juga kita ada test assessment, kita juga ada planning project, yang planning project ataupun test assessment itu kita ambil daripada bootcamp yang telah kita pelajari gitu. Dan bootcamp ini karena banyak ataupun hampir semua pematerinya pasti hebat-hebat, jadi untuk mendorong kita sendiri juga, wah saya harus belajar nih, rugi. Banyak di luar sana teman-teman, di luar sana, di kota daerah sana, yang mau belajar langsung dengan Pak Sandiaga Uno. Kita dengan terpilihnya menjadi bagian daripada Sandination, bisa langsung koneksi dengan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk meningkatkan elektabilitas diri kita, meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan wawasan-wawasan yang ada di diri kita pribadi. Nah, itu pesan saya daripada bootcamp yang kita alamin kemarin, bootcamp yang hebat, yang keren, yang saya aja walaupun beberapa kali bootcampnya ada beberapa bulan, itu langsung mengubah portofolio saya, langsung mengubah pribadi saya, langsung mengubah karakter saya, dari hal kecil, perilaku-perilaku sehari yang kita lakukan, sampai hal besar, perilaku-perilaku yang kita lakukan itu sangat mengubah untuk saya. Yang ilmu-ilmu itu belum tentu kita dapatkan di kampus gitu. Jadi kita anak muda itu menurut saya harus mengikuti ataupun bertransformasi gitu, apa yang baru tentang kepemudaan. Jangan hanya diam di tempat, diam di kamar dengan beralasan introvert, tapi kita tidak mengupgrade diri kita. Yang ada nanti negara kita bukan hanya menjadi maju, jadi menjadi segitu-segitu aja. Itu mungkin Kak Sip Dandi untuk pengalaman bootcamp. Mungkin dari Kak Dandi sendiri ada pengalaman bootcamp menarik apa nih Kak Dandi? Selama berapa bulan, berapa kali kita bootcamp, ada pengalaman tersendiri nggak nih Kak Dandi nih? Boleh diceritakan juga nih. Siap, terima kasih nih Sip Saipul. Ini kan kita santai ya. Coba dong teman-teman pada on cam dulu gitu ya, biar bisa lihat nih sama-sama wajah dari kalian, karena kan kayak gak usah malu-malu lah, kita santai aja di sini ya. Jadi coba tolong teman-teman kita on cam. Dan nanti kalau untuk kalian mau bertanya, silakan di chat dulu aja, chat box. Misalnya mau tanya apa, nanti kita akan jawab satu persatu kok. Jadi kita santai di sini, temanya apa yang kalian pengen tanyakan bisa tanyakan. Berhubung ini kita masih online ya, atau mungkin yang nantinya di daerah-daerah masing-masing kalian mau adain meet and greet, silakan aja tuh, bisa hubungin di DM masing-masing Instagramnya, ada dari Sandination Aceh,
Sumut, Banten, Jabar, Jawa Timur, ya kan, bisa kalian search aja di Instagram. Dan pastikan itu Sandination yang asli ya. Jangan. Nah, tadi bicara dengan pengalaman bootcamp ya. Bootcamp itu sangat menarik sih, sangat saya bisa jadi upgrade ilmu ya, dan ilmunya saya transformasi nih ke teman-teman lagi nih. Kita saling sharing lagi. Itulah kayak saya bisa lebih gimana sih caranya belajar public speaking, diplomasi, kayak terus etika mengenai kita nanti buat komunikasi ke antar yang lebih tua atau yang udah ada jabat gitu gimana. Jadi kita nggak perlu lagi tuh untuk malu-malu untuk bicara dorong-dorongan antar teman. Jadi kita ketika udah disuruh ya udah kita langsung show bagaimana caranya. Jadi ini bentuk implementasi setelah bootcamp. Langsung kayak kita disuruh langsung berbicara. Tadi juga teman-teman ada ikut podcast, ada ikut kemarin di Jabar langsung dengan ibu-ibu UMKM gitu kan, langsung ngasih materi gitu kan, kayak saking kayak bener-bener kita nggak cuma hanya sekedar materi, tapi bekal kita tetap materi, dasarnya tetap kita dilaksanakan untuk terjun praktek. Jadi beruntung banget lah buat kalian-kalian kita gabung di Sandination ini karena sangat banyak manfaatnya gitu, dan kita juga ada di ruang yang sama-sama ingin bertumbuh, entah kalian nanti ke depan jadi apa, jadi kita saling komunikasi. Ya, saya bisa kenal dengan Chef Rajul dari Aceh, punya teman dari Aceh, punya teman dari Chef Saiful Nasri dari Sumatera Utara, gitu, dan lainnya. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja, aktif gitu, kita saling ngobrol, dan temanya juga karena berhubung temanya ngedet, jadi kita benar-benar santai, kalian bisa sambil ngopi, ngeteh kan. Ini mumpung malam minggu juga, malam minggu produktif sekali nih kita. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa tuh. Oke, Sif Dandi, mungkin boleh nih teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan raise hand untuk bertanya langsung kepada para chef dari berbagai provinsi ini. Nah, ini udah ada nih chef yang pengen bertanya, namanya Leli Susanti. Langsung aja ya, boleh di-unmute. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum, saya Nelly. Mohon maaf Kak sebelumnya. Saya nggak bisa on cam karena berhubung kamera tidak bisa. Jadi di sini saya mau bertanya nih kan Kak. Mungkin dari yang pertama tuh untuk SR-nya nih. Kita kan ada surat rekomendasi ya kan. Nah itu kan ada tingkat kabupaten sama provinsi. Nah itu bagaimana sih Kak? Mungkin ada tipsnya sih. Mungkin kita minta dari kampus untuk gimana sih, dari saya pribadi saya masih bingung gitu kan Kak. Gimana sih cara mintanya, dan mungkin ada tips supaya bisa lolos gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya ini Nelly dari mana ya? Dari provinsi mana atau dari kampus mana? Boleh. Oke, Nelly dari Universitas Maliku Saleh Kak, dari Aceh Utara. Nah, kebenaran nih ada Sip ketua nih dari Aceh, Bang Rajul. Mungkin bisa nih, si Nelly ini sangat bersemangat nih untuk buat bergabung. Dia malam minggunya menyempatkan waktunya dan dia ingin bertanya sekaligus. Mungkin bisa dijawab oleh Sip dari Aceh, Bang Rajul. Oke, terima kasih yang terkait surat rekomendasi ya. Jadi di kita di SYA regional bisa memberikan rekomendasi ya. Untuk Nelly nanti boleh di DM aja di Instagram saya pribadi di sirajul.huda ya. Nanti bilang aja peserta ngedit malam. Oke, nanti bakal kita tindak lanjut. Semangat. Nah, kan langsung di notice tuh. Ini Nelly langsung juga merupakan jadi nilai nih, dapat nilai karena udah mengikuti Sandination malam ini ngedet gitu kan. Udah berani ngobrol, itu termasuk kayak ya salah satu yang konsisten lah untuk buat mengikuti.
Mungkin jadi nanti bisa komunikasi kepada teman-teman di Aceh buat lebih lanjutnya ya. Bisa terjawab Nelly atau masih ingin lagi? Oke Kak, mungkin ada juga sih yang mau saya tanyakan di sini kan Kak. Nah, mungkin dari saya juga, saya kemarin baru tahu juga dari Kak Siti Amira. Kebetulan kakak tuh kemarin ngisi materi kami, dan di sini kami tertarik sangat untuk menjadi salah satu member di Nation ini. Nah, mungkin di sini kan Kak, boleh diceritakan sedikit atau apa sih yang memang buat kami tuh memang harus loh di sini Nation gitu, harus ikut gitu. Mungkin dari kakak, saya terima kasih. Itu aja sih Kak. Baik, tadi mengenai, saya mengikuti ini dari saya pribadi ya, saya mengikuti untuk Sandy Nation ini karena di dalam diri saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Saya gimana nih cara buat ketemu teman-teman yang mau bertumbuh bersama-sama gitu untuk kebermanfaatan gitu. Jadi saya rasa ini program yang sangat worth it gitu. Di satu sisi tidak mengeluarkan biaya, di satu sisi kita punya teman berbagai provinsi gitu. Jadi menurut saya ini program yang sangat bagus gitu. Dan saya sendiri merasakan gitu ketika saya setelah bootcamp, saya bisa kenalan sama teman-teman daerah, saya juga bisa mungkin nanti membuat sesuatu bareng, saya juga bisa aktif seperti ini, ngobrol dengan teman-teman bareng gitu, ketemu teman-teman baru lagi. Itu sih yang menurut saya, apalagi sekarang di eranya digital ya, kayak semakin banyak teman, semakin banyak manfaatnya lah, apalagi ini merupakan teman yang untuk tumbuh bersama gitu, punya cita-cita sama-sama, mungkin yang nanti bakal ke depan menjadi pemimpin, dan kita juga mengikuti role modelnya Pak Sandi gitu. Dilihat dari karakter Pak Sandi yang ketika mereka, mungkin kalian udah follow ya Pak Sandi itu, gimana sosok Pak Sandi itu ketika kunjungan kerja kemana sangat ramah, sangat disukai oleh masyarakat gitu, yang tidak angkuh dan sangat beretika sekali gitu, yang itu yang mungkin saya contoh, dan saya juga harus memiliki mentor ya di masa muda ini untuk kita berkembang sesuai dengan tujuan kita. Mungkin itu sih Nelly kalau dari saya pribadi. Mungkin ada yang mau nambahin dari si Saipul atau si Sirajul mengenai tadi kenapa sih kita harus banget ikut Sandy Nation ini, SCA ini? Boleh. Sip Dandi. Teman-teman, kalau nanya kenapa sih kita harus ikut Sandy Nation ini, sama istilahnya kalau dalam analogi kita itu, kenapa sih kita harus sekolah, kenapa sih kita harus kuliah, SMA, ataupun kenapa kita harus kerja. Karena teman-teman, saat ini mungkin teman-teman pasti ada yang kuliah, ada yang SMA, dan jenjang setelah kuliah, setelah SMA, ada kerja, dan bisnis. Pilihannya dua aja sih sebenarnya. Pilihan utamanya itu ada kerja ataupun memulai bisnis. Di bisnis ada bidang-bidang lainnya, dan di kerja juga ada bidang-bidang lainnya. Kita untuk jadi sesuatu di tempat kerja dan menjadi sesuatu di melakukan bisnis kita itu harus punya mentor yang pertama. Kenapa punya mentor? Mungkin teman-teman sering tuh baca biografi seperti 10 orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di dunia, macam Pak Khairul Tanjung, Bob Sadino, dan lain-lain. Semua pasti berbicara, salah satu privilege terbesar selain modal, selain relasi dan ataupun networking, yaitu mentor. Yang dimana mentor itu mentornya itu sustainable, ataupun mentornya itu sustainability yang bisa berdampak kepada ilmu-ilmu berkelanjutan kita. Jadi bukan yang hanya mentor. Kalau mentor ala-ala mungkin banyak ya. Teman-teman malam ini pasti bisa langsung cari DM mentor-mentor bayaran. Kalau nggak mereka langsung bilang, kasih 1 juta baru saya berikan ilmu-ilmu tentang pengupgradean diri, kapabilitas diri gitu. Nah di sini kita gratis, tapi kita harus perkuat personal branding kita, portofolio kita, untuk kita lebih kuat lagi nih nanti di dalam dunia karir teman-teman, di dalam pekerjaannya, di dalam dunia bisnis teman-teman. Karena menurut saya teman-teman, ya kita tahu semua ya, Indonesia ini bakal menjadi negara maju di 2045. Yang dimana nanti 100 tahun kemerdekaan kita. Tapi cukup ragu untuk pribadi saya kalau melihat anak-anak muda lebih tahu gosip selingkuh daripada tentang sustainability, mungkin tentang development goals dunia, atau tentang hal-hal yang terbaru tentang politik.
kita harus melek itu untuk politik, kita harus melek untuk bisnis, kita harus melek untuk karir. Kenapa mau kita berhari-hari berjam-jam membahas gosip, TikTok dan lain-lain, tapi begitu 1 hari 2 hari aja kita membahas tentang masa depan Indonesia ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kita ikutin langsung suntuk, langsung riweh. Nah itu kan jadi momentum untuk pembelajaran kita. Nah supaya nggak seperti itu ya kita harus punya mentor, kita harus punya ilmu yang kita asah, kita tempa, yang bukan hanya di kampus. Teman-teman, kita nggak bisa hanya mendapatkan ilmu di kampus. Bahkan di luar sana itu ada yang tidak kuliah, dia bisa lebih kaya, mungkin lebih hebat dalam ilmunya ataupun lebih hebat dalam bisnisnya, tapi bukan karena tidak kuliahnya, tapi dia mencari ilmu ataupun mencari mentor-mentor lainnya. Nah itu teman-teman, maksud saya inti daripada ini ya kita tuh daripada Sandination ini juga kita memiliki mentor, yaitu master mentornya langsung oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan kita juga mengupgradekan diri dimentorin oleh ibu-ibu, bapak-bapak seperti direktur kita juga, Mbak Reni, dan ada nanti pemateri-pemateri mentor pun kita yang hebat-hebat. Itu yang bakal mengubah hidup kita. Ini saya beberapa bulan lalu aja, beberapa bootcamp aja, seperti saya bilang tadi, langsung, oh iya saya harus gini, oh iya saya lebih termotivasi. Minimal dari cara manage waktu, dari cara berpola pikir, mindset kita, jadi bukan fixed mindset lagi, menjadikan growth mindset, dan banyak hal lainnya bisa bertumbuh di kepribadian kita untuk mengikuti Sandination ini. Dan saya tekankan ke teman-teman, kita saat ini anak-anak muda, mungkin di bawah under 25 mungkin ya, jangan cari duit. Istilah jangan cari duit dari perkataan saya ini, jangan cari duit dulu. Kita mencoba tuh selalu duit yang datang, kita menjemput ilmu, kita menjemput kapabilitas diri kita, itu duit akan datang sendiri. Seperti halnya kalau kita analogikannya, teman-teman memancing ikan, teman-teman nggak mungkin tanpa pancingan, tanpa umpan. Nah umpan itu ataupun pancingan itu ilmu teman-teman, relasi teman-teman, networking, jejaring, mentor teman-teman, agar bisa mendapatkan ikan itu ataupun uang. Makanya selalu pengusaha-pengusaha besar itu dia ya banyak yang bilang ya privilege, modal orang tua dan lain-lain, tapi tanpa disadari ya kita bekerja keras dulu, pasti insya Allah itu akan datang kalau kita ikhtiarnya juga tepat. Tapi anak muda sekarang, saya tamat SMA harus gaji 5 juta, saya tamat S1 harus gaji 10 juta, tapi dia nggak tahu kapabilitas dirinya gitu, bahkan mungkin skripsinya joki gitu ya. Nah jadi saya tekankan kepada kita tuh, kita lihat juga kapabilitas diri kita yang harus kita tingkatkan agar apa yang kita mau di depan mata mengenai uang, mengenai based on project, ataupun mengenai event, mengenai bisnis, karir, bisa sesuai dengan kemampuan kita. Itu mungkin semoga menjawab dari Kak Nelly tadi. Itu safe. Dan kalau dari saya, sharing dari saya terkait kenapa kita harus mengikuti Sandination ini. Siap, terima kasih, sip, mantap banget nih. Gimana Nelly untuk jawaban dari kami ini udah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan selanjutnya ya. Sini ada. Sudah Kak, terima kasih. Oke. Di sini ada Kak Walida ini, mungkin bisa di open mic. Silakan. Silakan perkenalkan dari mana asalnya. Ya, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Walida Niksana, bisa dipanggil Dini, dari Palembang. Saya izin bertanya Kak, itu pengumuman pemberkasan yang lolos di tanggal berapa ya? Sama dia itu ada tahapan apa aja? Dan yang ketiga itu pertanyaannya, jika diadain event di Palembang, kalau mau jadi volunteer atau panitia event itu daftarnya gimana ya Kak? Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Walidiani. Nah, berhubung untuk proses pendaftaran, mungkin kalian tetap kepoin aja ya sosial media Sandination Official, karena untuk saat ini sampai kemungkinan tanggal 6 Agustus deh ya, kita masih buka open rec itu.
Jadi mungkin nanti bakal diinformasikan mengenai selanjutnya. Dan untuk nanti event selanjutnya ya ketika nanti ada event di suatu daerah, di daerah tempatnya di Palembang itu mungkin nanti bisa dikomunikasikan tuh, di kontak gitu Kak Walidiani kalau emang sesuai dengan udah memiliki pengalaman organisasi atau emang terlibatnya dari Sandy Nation gitu kan, nanti kita bareng lah, kita ajak menjadi sebagai volunteer gitu ketika nanti ada acara di daerah tersebut. Jadi untuk pendaftaran tetap di kepoin aja Instagramnya, nanti bakal di notice, bakal diinformasikan tahap-tahapan selanjutnya gitu. Jadi selamat, maksudnya semangat untuk berproses mengenai ini. Jadi sabar untuk menunggu informasi, sekalian cari-cari informasi, atau kayak tadi gini nih, ada event-event dari Sun Nation itu ikutin aja. Selagi kalian belum ada pengumuman misalnya. Jadi kalian tetap aktif ngikutin, karena ini menjadi nilai, ini menjadi data buat kami kayak, wah hari ini Kak Walidiani daftar, terus juga hadir pada malam ini, menyempatkan hadir, jadi itu termasuk nilai gitu, termasuk jadi salah satu poin gitu, untuk bisa lolos menjadi SEA gitu. Jadi semangat untuk berproses, terus ikut-ikutin kegiatan-kegiatan, itu sih sarannya. Ya. Terjawab atau? Ya, ada lagi yang selanjutnya yang ingin bertanya? Kita siap menemani malam minggu kalian nih. Selanjutnya bisa open mic yang jika ingin bertanya. Ya, baik. Ya, halo Mas. Halo. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Rohman di Bekasi, Kak. Gitu. Ya, Rahman, silakan. Ditanya, untuk program di Sandi Nation ini, program dirinya apa kira-kira ya? Soalnya di Pak Sandi aja itu programnya, organisasinya itu sangat banyak. Ada yang dari OKOC, ada yang dari Gekraf, itu pokoknya banyak, Forever. Jadi komunitas sana itu emang banyak, tapi ya hanya komunitas itu aja biasanya gitu yang saya lihat. Jadi yang program impact yang benar-benar pada kita itu apa sih kira-kira dari SIA ini yang real lah gitu. Apakah nanti mungkin dari SIA ini ada program magang perusahaan Pak Sandiaga gitu kan, perusahaan kan banyak tuh gitu. Ya mungkin kan yang real aja gitu Mas. Kalau masalah untuk ada podcast, mentoring dan lain itu kan juga banyak sebenarnya sih gitu. Tetap nantinya kita juga butuh modal di situ untuk bisa berwirausaha gitu. Jadi yang program yang real aja bagi para pemuda ini apa sih kira-kira gitu. Ya itu aja. Baik, terima kasih Kak Rahman. Mungkin sedikit ya kayak tadi programnya, ya kita juga ada ini sih menentukan positioning karir gitu kan. Jadi kita emang kalau misalnya nanti aktif segala macam, kita juga kan ada beberapa MOU dengan universitas yang untuk magang gitu segala macam untuk disalurkan. Jadi kita di sini kan meningkatkan skill dulu ya, meningkatkan skill dengan cara bareng-bareng gitu, public speaking, terus jejaring. Nah itu nanti bisa tuh untuk menunjukkan ke karir gitu, dengan kayak dengan etika kita baik, public speaking kita bagus. Nanti kita ada program-program untuk ke sana gitu. Jadi kalau untuk yang masih kuliah, kalau untuk kayak magang gitu nanti bisa mungkin nanti ya nextnya gitu bisa ada ke depannya. Karena banyak juga sih yang bergabung SIA ini yang dia udah punya bisnis gitu, yang udah punya mungkin nanti bisa jadi bareng kerja di tempat perusahaannya gitu loh. Jadi kita sama-sama berjaring. Tadi juga Saiful juga bilang kan, menekankan bahwa ya kita coba meningkatkan skill kita terlebih dahulu, baru nanti ya, rezeki atau finance mengikuti dengan skill yang kita punya, seperti itu. Ada yang ingin lagi menambahkan dari
Ya, mungkin sedikit tambahan ya dari saya pribadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa salah satu alasan besar saya bergabung menjadi Sunny Nation Youth Ambassador, yang pertama kita punya kesempatan ya untuk menjalin komunikasi dengan Pak Sandiaga Uno gitu ya. Jadi sangat jarang sekali kesempatan ini bisa kita dapatkan gitu. Jadi dengan menjadi seorang Sunny Nation Youth Ambassador ini menjadi satu peluang yang besar gitu. Yang pastinya bagaimana cara kita bisa memanfaatkan. Kita sudah diberikan alatnya, tinggal bagaimana kita menggunakan alat ini dengan semaksimal mungkin. Yang pastinya saya yakin Pak Sandi sangat memantau ya kegiatan dari Sunny Nation ini, dan banyak sekali pastinya peluang-peluang ke depan gitu. Jikalau kita bisa memanfaatkan platform dari Sunny Nation ini dengan baik. Baik itu misalnya menjadi ya banyak hal ya, mungkin kesempatan kerja dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat memungkinkan jika kita memiliki integriti, memiliki keaktifan yang baik di Sunny Nation ini itu sendiri. Dan juga banyak sekali program-program yang lain, misalnya program beasiswa, program ke luar negeri, dan setiap dari kegiatan Sunny Nation ini nantinya akan dicatat gitu. Jadi semua program yang apapun yang kita lakukan itu menjadi poin. Jadi nanti akan ada reward di tahunan ya, biasa akan dijumlahkan poinnya, itu bisa ditukarkan dengan mekanisme yang ada. Jadi saya kira Sunny Nation ini juga sangat bermanfaat ya, selain untuk pengembangan diri memang sudah sangat banyak di luar sana gitu, tapi ini sangat eksklusif lah gitu ya, kita menjadi seorang Sunny Nation Youth Ambassador. Baik, terima kasih. Ya, gimana mungkin sudah terjawab mengenai tadi dua pendapat tadi mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin selanjutnya nih ada yang ingin bertanya lagi. Dari Azza Fadilah, silakan. Kak Azza. Iya, selamat malam Kak. Ya, malam. Ya, ini izin nggak bisa open cam karena lagi di luar. Oh iya, siap. Ya. Izin bertanya Kak, untuk program Sunny Nation ini kan ada yang regional, kabupaten kota, sama kampus. Nah, itu dari segi tanggung jawab sama fasilitas yang didapat tuh apakah ada perbedaan untuk ketiga ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk surat rekomendasi sebagai salah satu syarat administrasi, jika dari Pemda atau bagaimana? Oh ya, terima iya, kasih. baik. Baik, terima kasih Kak Azza. Sebelumnya Kak Azza dari mana ya? Asalnya dari mana gitu? Halo Kak Azza. Oh nggak ada. Berarti langsung aja mungkin ya kayak tadi pertanyaan. Oke, dari Bangkalan ya. Jadi mungkin gini ya, kalau untuk tugasnya, kalau untuk dari kampus, dia yang nanti akan mengkoordinir kampus itu sendiri gitu, universitas itu sendiri. Jadi yang kalau dari kampus tuh ya minimal syaratnya dia masih kuliah gitu, masih kuliah, dan nanti untuk persyaratannya sih seperti dia mendapatkan pendampingan khusus gitu dalam karir dan bisnis, terus juga memiliki lisensi sendiri. Jadi nanti benefitnya itu kita memiliki lisensi, kita kerjasama. Jadi nanti Kak Azza nanti dari universitas mana gitu kan, nanti bisa mengkoordinir kampus itu sendiri tuh. Ya, Oh, gimana? oke, Kak. Iya. Kalau untuk kan case-nya ini saya udah lulus ya Kak. Nah itu tetap minta rekom ke kampus atau bisa semacam ke Pemda gitu? Oh, kalau surat Pemerintah daerah atau surat rekomend. gitu. Dulu waktu kuliah ikut organisasi suka? Iya. Oh, ikut organisasi aktif ya. Ya mungkin nanti bakal ketika kan ini udah lulus ya, mungkin nanti bisa di bagian kota atau regional gitu. Mungkin kalau surat rekomendasi ini kan dari Bangkalan tuh
nanti bisa, kan ini kan ikutin juga ya, udah ikut program nih ya sekali ya mengenai ngedet ini. Nah mungkin itu bisa jadi nilai poin gitu buat nanti ke lanjutannya informasinya gitu. Oh ya, oke Kak. Terima kasih informasinya. Baik, terima kasih Kak Aza. Selanjutnya nih ada Kak Nur Fadilah, silakan Kak. Oke, baik Kak. Sebelumnya mungkin mohon maaf ini karena nggak open cam. Ya, baik. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari Makassar. Jadi ini kan Sandinesian Youth Ambassador, saya lihat dia titik inti programnya ini entrepreneur muda atau wirausaha muda dan kepemimpinan. Nah, kira-kira untuk yang terpilih jadi SIA ini program seperti apa yang didapatkan? Mungkin saya tadi kelewat ya, kalau sudah dijelaskan. Nah, terus yang kedua, berapa sih Kak kuota yang diperlukan, misalkan per kota berapa gitu? Karena saya lihat kan pendaftarannya ini masih sampai tanggal 6. Pastinya mungkin banyak anak muda yang daftar. Nah, itu untuk kuotanya yang bakal diterima kira-kira berapa ya Kak? Nah, yang ketiga, bahas wirausaha dan kepemimpinan, kira-kira ada nggak nanti proyek atau program yang akan dibuat oleh Asia ini yang berkaitan dengan UMKM misalnya, karena kebetulan saya juga konsultan UMKM nih. Jadi kira-kira ada nggak program yang nantinya akan mengcover UMKM atau entrepreneur muda atau apalah semacamnya gitu. Mungkin itu Kak yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Mengenai tadi ya beberapa poin ya, mungkin bisa disampaikan nih dengan Sip Sirajul Huda ya, mengenai tadi pertanyaan-pertanyaannya, yang tadi juga event, kemarin juga di Makassar, udah event ya, udah pernah ada. Oke, ya terkait apa sih kegiatan atau bentuk semacam apa yang akan dilakukan oleh para SYA ya. Jadi ada banyak hal yang kita pelajari, tentunya kita diberikan banyak hal ya pembekalan khususnya dalam leadership, karir dan bisnis gitu. Bentuknya bisa offline maupun online gitu. Itu yang pertama. Jadi banyak mentor-mentor yang tentunya expert di bidangnya, baik itu dari Pak Sandiaga Uno sendiri maupun dari para kolega-kolega Pak Sandiaga Uno gitu ya. Tentunya kita ketahui Pak Sandiaga Uno juga banyak sekali perusahaan, kolega dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita tidak hanya menerima gitu, tapi juga take and give gitu. Bagaimana kita juga memberikan manfaat gitu. Dan pastinya di sini kita diberikan challenge juga ya nantinya bagaimana membuat sebuah proyek di SIA regional masing-masing, membuat program, membuat proyek perencanaan yang nantinya akan diterapkan gitu. Jadi seperti kami kemarin di Aceh, kita menghandle kegiatan dari Kemenparekraf sendiri, langsung dihadiri dari Pak Sandiaga Uno itu sendiri, diberikan tantangan tersendiri lah bagaimana menghandle kegiatan setingkat dari kementerian. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk menghandle banyak sekali proyek atau kegiatan-kegiatan ke depannya di setiap SIA regional. Jadi sistemnya di sini adalah sangat terbuka ya untuk anak-anak muda, terlebih anak-anak muda yang punya ide-ide kreatif, yang punya program-program kreatif, tentunya akan mendapatkan notis tersendiri dari baik itu Pak Sandiaga Uno maupun dari pihak Sandi Nation itu sendiri untuk diwujudkan programnya. Tidak tertutup kemungkinan juga di bidang UMKM gitu, karena yang kita tahu juga Pak Sandi sebagai Menparekraf ya, tentunya sangat berkaitan erat. Jadi seluruh SCA sekarang sudah banyak sekali kegiatan dan untuk seterusnya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan, makanya kita melakukan open recruitment juga ya supaya nilai-nilai positif dari SCA ini bisa berkembang lebih jauh lagi gitu, bisa menjangkau anak muda yang lebih besar. Jadi sangat-sangat aplikatif juga ya, take and give konsepnya gitu. Baik, terima kasih Sip. Mungkin udah terjawab dari Fadilah. Dari Kak Fadilah tadi ya. Gimana tanggapannya tadi dari pertanyaan-pertanyaannya?
Ya, atau mungkin bisa lanjut dari selanjutnya nih, ada Bang Hussein Saidi Sasa yang ingin bertanya. Silakan, Bang. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hussein Saidi Sasa dari Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menanyakan, tadi sudah dijelaskan, pertama itu sudah dijelaskan kenapa kita harus memilih Sandinesian program. Jadi saya ingin menanyakan lebih mendalam lagi. Apa yang menjadi titik perbedaan program ini dengan program yang lain? Jadi saya menulis lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait kiat terpilih menjadi kandidat terpilih. Sini saya menanyakan bagaimana kiat konkretnya supaya kita lolos di berbagai tahapan nantinya. Ini kan ada beberapa tahapan. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa seharusnya yang tidak kita lakukan. Ini kan dari kakak-kakak senior bisa kasih tipsnya supaya kita nanti tidak melakukan hal yang tidak seharusnya. Demikian. Terakhir saya minta dari abang-abang ini kan ada magic words. Mungkin ada magic words bisa dikasih ke adik-adik kami ini supaya lebih semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hussein Saidi dari Sumatera Utara. Kebetulan ada SIP-nya nih dari Saiful Nasri selaku SIP Sumatera Utara. Silakan bisa dijelaskan beberapa poin pertanyaan tadi. Oke. Salam kenal nih untuk Kak, panggilnya apa nih? Kak Husin, Kak Saidi, boleh lah ya di antara dua itu ya. Dari Universitas Sumatera Utara, keren banget. Kalau kita melihat apa sih perbedaan program kita dengan program-program yang lainnya mungkin ya. Walaupun saya tidak tahu nih program lainnya itu apa, tapi banyak saya bisa memberikan beberapa hal. Yang pasti yang pertama, mungkin program lain tidak bisa langsung dimentoring oleh Kementerian Parekraf. Kita salah satu privilege terbesar itu bisa langsung dimentoring oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Gitu. Teman-teman tahu nggak, ini sedikit cerita sharing unik aja. Kemarin itu pas kita sharing session sama Pak Sandiaga Uno, itu beliau itu lagi di perjalanan dinas, lagi di mobil, dan saya juga salah satu peserta yang lagi komunikasi dengan beliau pada saat Zoom meeting itu juga. Itu bahwa di pikiran saya, oh Pak Sandi yang udah, ya kita tahu sendiri kekayaannya luar biasa, karirnya luar biasa, politiknya juga luar biasa, masih mau menyempatkan untuk membimbing kami gitu, yang udah resmi peserta. Nah itu kan salah satu privilege yang besar. Apalagi kita bisa jumpa langsung gitu. Nah dalam beberapa bulan ini udah banyak, di Surabaya udah, di Makassar udah, di Aceh udah, yang langsung terjun. Kita mendampingin Pak Sandiaga Salahuddin Uno, mungkin teman-teman pasti pernah lihat ya di Instagram Sandi Nation. Dan Medan ataupun Sumatera Utara on the way, lagi proses. Kak Hussein Saidi lagi proses, Medan juga lagi proses, dan saya salah satu yang menanganin juga bersama teman-teman Sandi Nation Medan juga. Itu mungkin salah satu yang saya bisa bilang banggakan untuk, oh pembedanya nih, oh kita nih diajarin oleh menteri loh, oleh Pak Sandiaga Salahuddin Uno loh. Yang kedua, banyak program di luar sana teman-teman. Saya juga ada beberapa pengalaman di program sana yang tidak sistem gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita nggak tahu, 6 bulan ke depan jadi apa ya? Oh udah selesai gitu mungkin. Mungkin kalau di saya aja, WA saya tuh banyak tuh grup bisnis Deli Serdang nih Kak Hussein pasti tahu, grup bisnis Deli Serdang, grup bisnis Medan, tapi mentok nih, oh udah setahun nggak tahu mau ngapain. Nah kita di sini tuh ada timeline jangka panjangnya. Bulan pertama, bulan kedua bootcamp, bulan ketiga, bulan keempat project itu teman-teman bisa dapat duit sesuai dengan apa yang mau kita bangun, event kita. Itulah gunanya mengapa, karena ada wilayah, karena setiap wilayah tugasnya pasti berbeda, setiap wilayah kemampuan para peserta Sandi Nation-nya pasti berbeda. Nah di situ tugas kita, buat apa nih teman-teman Sumut, buat apa nih teman-teman Medan, buat apa nih teman-teman Tangerang, Banten, apa yang bisa kita jadikan uang, apa yang bisa kita jadikan ilmu gitu, berbasis project tadi. Dan sistem itu dalam artian kita udah mendapatkan ilmu, tapi juga kita mengimplementasikan ilmunya. Banyak program-program di sana teman-teman, kita diberi ilmu nih sampai bosan lah ya, gini-gini aja istilahnya, gini-gini aja, kok ilmu-ilmu aja, tapi kapan sih kita tuangkan itu? Nah di program kali ini, di program Sandi Nation ini,
kita dapat menuangkan ilmu yang sudah kita pelajarin, yang langsung dengan mentor-mentor hebat tadi, seperti saya sebutkan awal tadi, itu ada tahap timeline-nya beberapa bulan kemudian itu kita terjun langsung ke lapangan. Kita terjun ke masyarakat. Jadi bukan anggota DPR aja turun ke masyarakat. Bahkan kita bisa melebihi anggota DPR nih teman-teman. Mungkin anggota DPR masih di kantor, kita bisa langsung terjun ke lapangan nih sama ibu-ibu pebisnis, UMKM, sama pemuda-pemuda, sama anak SMA, kuliah, pesantren, madrasah, banyak hal lainnya yang bisa kita bersosialisasi. Nah, terus setelah proyek-proyek itu, apalagi Kak mungkin apakah udah habis? Nah, seperti Kak dikatakan Kak Sirajul, kita bisa berkesempatan juga kerjasama dengan global, kita juga bisa berkesempatan untuk pendampingan karir. Saat ini banyak teman-teman, anak muda itu tidak mendapatkan pendampingan, tidak mendapatkan mentor. Nah, kita nih digiring sampai untuk dari belum mendapatkan kerja, bisa dapat kerja. Dari belum mau mulai bisnis, bisa dapat bisnis. Kita dari beberapa peserta yang seangkatan saya, ada yang sebelum masuk Sandi Nation itu belum punya bisnis. Tapi setelah punya Sandi Nation, bisa punya bisnis. Karena apa? Karena relasi, karena ada jejaring, dan ada beberapa hal-hal lain juga. Seperti saya alhamdulillah sudah punya bisnis, sebelum masuk Sandi Nation. Setelah masuk Sandi Nation, ya harus bisnisnya naik kelas gitu, harus bisnisnya lebih grow up gitu. Jadi program ini tuh program yang sustainability, jadi panjang. Jadi bukan hanya kampus aja 4 tahun atau 5 tahun, tapi kita program ini juga panjang. Apa yang kita tuangkan dalam pikiran kita bisa kita implementasikan. Mungkin itu sih kalau dari saya Kak Usin. Paling kalau pesan saya, Kakak saya sarankan komitmen sama Sandi Nation. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih mendalam sesama Medan. Saya suka kalau ada sekota saya nih, sekota, seprovinsi, saya langsung mau meet aja bawaan ini. Mau meet, kita jumpa, ngobrol, ngopi ya kan, biar asik. Nah, kita ngobrol nih, sharing-sharing lainnya, langsung aja tektokan. Karena ini kan salah satu modal nilai kakak juga, udah malam minggu mau ikut Zoom virtual ini untuk menambah ilmu kakak. Mungkin itu, Kak Usin. Mantap. Gimana jawabannya? Ya, langsung ajak nongkrong aja tuh, nongkrong bareng, ngopi bareng. Iya Kak. Ya, cukup ya, terjawab ya? Atau Ya, nanti di luar aja, chat. Ya, selanjutnya dari Kak Silviawati. Silakan Kak. Izin bertanya. Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya, Kak. Nah, di sini kan ada 3 bagian tuh, bagian provinsi, kabupaten, dan juga univ. Nah, mungkin saya sendiri juga masih bingung nih mau masuk di bagian mana. Mungkin boleh nggak Kak dijelasin lebih rinci perbedaan dari ketiga ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya Silvi ini sedang kesibukannya apa ya? Kuliah? Atau kerja? Atau punya usaha? Kuliah. Kuliahnya di mana ya kuliahnya? Di Universitas Malikus Saleh, Aceh Utara, Kak. Oh, Aceh. Nah, kebenaran ada SIP Aceh nih. Bisa langsung diskusi aja nih sama SIP Bang Sirajul Huda. Silakan, Mbak. Bang. Oke, ya, jadi di awal mulanya kita di Sandi Nation Youth Ambassador ini kan dulu masih secara umum ya, artinya di nasional ya gitu. Kita punya SIA regional aja perwakilan, tapi melihat antusias dari teman-teman semua dan kita merasa penting bahwa nilai-nilai dari Sandi Nation ini untuk di-share lebih jauh, makanya kita mencoba untuk membagi menjadi beberapa wilayah gitu ya. Ada yang wilayah, ada yang tingkat kabupaten kota dan juga tingkat kampus gitu ya. Pastinya dari segi namanya aja sudah jelas ya. Artinya kalau yang regional itu menghandle provinsi gitu. Jadi berjenjang sih sebetulnya. Lebih ke berjenjang. Jadi kampus, university nanti menghandle kegiatan di universitinya gitu ya. Karena seperti misalnya kami kemarin kegiatan dari Kemenparekraf juga Sandi Nation di Aceh itu melakukan MOU ya dengan berbagai university gitu ya. Artinya ada tindak lanjut dari program Sandi Nation itu di kampus, baik bentuknya itu seperti pelatihan, beasiswa dan lain-lain yang ada di kampus itu sendiri. Kemudian di tingkat kota atau kabupaten pastinya lebih fokus untuk pada kota atau kabupaten itu sendiri gitu ya. Dan untuk regional pastinya untuk mengawasi untuk
menghandle, memantau, mengevaluasi juga di tingkat bawahnya gitu. Ya, gimana Silpi? Kak Silpi sudah terjawab ya? Langsung. Sudah, terima kasih Kak. Ya, siap. Selanjutnya nih ada Bang Angga Dendi. Silakan Bang. Siap. Oke, selamat malam Kak. Malam. Siap. Dari mana nih Bang Angga? Sebelumnya perkenalkan nih, saya dari Gresik. Gresik. Oke, sebelumnya di sini saya mau sharing juga ya. Saya juga ada salah satu orang yang terkena dampak dari Pak Sandiaga ketika menjadi Menteri Ekonomi dan Kreatif, karena saya sering mendapat pendampingan dari beliau melalui salah satu organisasi yang juga berafiliasi dengan beliau, yakni Gcraft dan juga UMKM Sahabat Sandi. Nah, beberapa waktu lalu saya mendapatkan pendampingan langsung dari beliau saat di Sidoarjo. Nah, kebetulan minggu besok juga di Gresik ada ngobrol bareng sama Pak Sandiaga juga. Nah, jadi saya sangat antusias mengikuti rekrutmen Sandi Youth Ambassador ini, karena saya adalah dampak langsung dari jadinya Pak Sandiaga sebagai menteri. Nah, sebelumnya ini Kak, saya mau bertanya ya. Saya kan di Instagramnya Sandi Nation Regional Jatim. Nah, di situ di Linktree itu dilampirkan ada file PDF di sana, bahwa di situ menampilkan Sandi Nation, di mana Sandi Nation ini ada terbagi menjadi 3. Di situ Youth Ambassador, Sandiaga, Sandi Nation Leader, dan juga Sandi Nation Network, gitu kan. Nah, di sini juga sudah dilampirkan juga apa saja benefitnya, tapi yang saya pertanyakan, ini sustain nggak? Maksudnya ketika saat ini kita di Youth Ambassador, nanti ketika misal sudah lewat batas usia, kita akan bisa lanjut nggak ke Sandi Nation Leader dan juga Sandi Nation Network gitu, yang dimana usia ini juga menjadi patokan dari 3 Sandi Nation ini tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, visi Sandi Nation ini adalah salah satunya adalah mencetak para pemimpin minimal 500.000. Nah, ini kan cukup banyak. Dari sini, yang lahir kira-kira kita dari Sandi Nation Youth Ambassador ini mampu melahirkan berapa sih? Karena ini kan pemuda gitu. Karena pemuda untuk menjadi pemimpin pemuda artinya di situ. Nah, yang saya tanyakan adalah dari 500.000 yang ada di visi ini, berapa sih kita dari Sandi Nation ini, yang Sandi Nation Youth Ambassador ini bisa mungkin punya target di situ dari 500.000. Ya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Angga. Ya, mungkin ada yang ingin menjawabnya dari Bang Rajul atau Bang Ipul. Sip-sipnya nih. Mengenai tadi beberapa poin pertanyaan ya. Nah, yang pertama tadi mengenai layanan ya. Sandi Nation ini kan ada Youth Ambassador yang dimana usia ya, yang kayak kita saat ini Sip Rajul, Sip Ipul, saya sendiri merupakan youth gitu kan, pemuda yang nantinya akan dicetak menjadi pemimpin yang akan datang ya kan. Kalau untuk mengenai dari masing-masing programnya sih, kita kan dari youth ya, dan untuk visi mencetak 500 gitu kan. Dari visinya kan 500. Nah, kita optimis gitu kan. Kita selalu optimis akan di masa yang akan datang
kita bisa. Sekarang aja kita udah ada di beberapa provinsi gitu. Provinsi masing-masing sudah ada, dan kita juga dibagi menjadi regional lagi, kota, kampus. Jadi kita semakin berturut nih berjejaringnya, semakin berurutan. Jadi kita optimis bahwa angka itu akan tercapai di masa yang akan datang gitu. Tapi kita nggak hanya memilih, kita juga mengkurasi gitu dengan syarat-syarat yang ada. Jadi kita nggak hanya setiap daftar kemarin dibuka itu banyak banget yang daftar, tapi kita juga meminimalisir gitu. Dalam artian kita merekrutnya sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang ada gitu. Kita buat dia usianya sesuai dengan persyaratannya, dia memiliki pengalaman organisasi, dia punya nilai plus public speaking, itu sangat kita seleksi ketat gitu untuk itu. Jadi kita percaya gitu, kita optimis bahwa angka tersebut akan tercapai di masa yang akan datang gitu, dengan bantuan teman-teman yang dari provinsi masing-masing. Ya gimana Mas Angga? Oke, terima kasih Kak tadi. Cukup menjawab. Ya, nanti sering ngobrol aja sama wilayah Jatim gitu kan, DM-an atau nanti tukar informasi, ketemuan gitu, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjutnya. Oh iya Kak, barangkali ada kontak dari yang Jatim, karena saya sudah DM sih, tapi belum ada. Oh iya, mungkin nanti. Kebetulan kemarin juga ada habis acara ya di Jatim sendiri, kolaborasi dengan ISEC. Oh iya. Mungkin nanti ditindaklanjuti. Ya, terima kasih Mas Angga. Iya. Selanjutnya nih, Kak Fatimah, silakan disampaikan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya, kan seleksinya kan ada 3 tahapan untuk kota kabupaten. Kan ada seleksi wawancara. Itu apa saja sih hal yang akan ditanyakan pada saat seleksi wawancara? Terima kasih. Oke, mengenai tips ya dari wawancara, mungkin Bang Rajul atau Bang Ipul nih mau ngejelasin kemarin di wawancara apa sih sama tim dari Sandy Nation? Ditanya-tanya apa aja sih? Oke. Kalau saya, Steve Dandi, mungkin sharing pengalaman kemarin ya. Pas saya juga mengikuti seleksi dan langsung diwawancarai oleh tim panitia. Jadi lebih ke sharing, teman-teman bisa ambil kesimpulan dari apa yang saya utarakan. Saya pasti nggak langsung menceritakan, oh yang ditanya ini, enggak. Tapi lebih menceritakan bagaimana saya diwawancarai dan apa-apa aja pilarnya mungkin. Nah, teman-teman wawancara di Sandy Nation ini yang pasti pertama juga dilihat cara bagaimana pola pikir teman-teman untuk menjawab suatu tantangan. Karena kan pemuda selalu nih digembung-gembung untuk memecahkan masalah. Nah, nanti di wawancara itu, nih kasih clue sedikit, itu pasti teman-teman nanti ditanya ini. Ada nggak solusi-solusi terkait hal-hal isu yang lagi marak nih di dunia, mungkin mengenai tentang krisis lingkungan atau dan lain-lain, kesehatan. Nah, nanti teman-teman pasti sebelum wawancara juga perdalam diri lagi, search lagi, belajar lagi mengenai bidang itu. Jadi pola pikir kita tuh tumbuh, design thinking kita juga, dan cara menjawab kita juga kritikal gitu. Dan yang pasti juga cara kita menjawab tetap sopan, beretika, dan etika itu dalam artian bukan hanya kita ngomong sopan, tapi teman-teman pasti di setiap perusahaan, di setiap instansi, di setiap foundation, di setiap organisasi ada yang namanya peserta itu asal-asalan tidak menyiapkan diri. Sekecil atau sebesar apapun teman-teman mengikuti wawancara, alangkah baiknya tetap kita lakukan yang maksimal. Nah, saran saya tetap nanti kan wawancaranya itu bakal virtual, Zoom. Teman-teman tetap siapkan dengan bagus, mungkin di kamar atau di ruangan, dengan cahaya yang bagus, dengan suara ataupun sinyal yang bagus. Jadi pasti kita menemukan hal yang nanti ketika diwawancarai, kameranya entah kemana-mana mungkin, kesiapan dirinya, itu sebenarnya dinilai teman-teman. Dinilai dari segi etika, karena kita anak muda ini untuk menjadi pemimpin juga harus memikirkan etika. Dan saya kemarin
banyak hal-hal yang ditanya ke saya, ya saya harus mencari terlebih dahulu literasi apa yang saya mau jawab gitu, dan pasti nanti ada gambarannya lebih dalam setelah kita mengikuti tahap-tahap berikut. Mungkin itu sedikit dari saya, Kak Fatimah. Baik, Bang Rajul mau ngasih tipsnya nih biar wawancara. Gimana sih tips wawancara di Sandination ini? Ya, menurut tips yang selalu saya bagikan, saya teringat kata guru saya ya. Kita tuh harus jadi sapi ungu gitu. Jadi misalnya kita lagi nyetir mobil di sebuah perjalanan, jumpa sapi, biasanya warnanya coklat atau warna hitam, biasa aja gitu. Tapi ketika kita jumpa salah satu sapinya itu warnanya ungu gitu, pasti kita selfie sama sapi ungu. Artinya kita harus punya karakter, punya nilai yang beda dari pemuda-pemuda yang lainnya. Dan itulah yang dicari oleh program Sandination itu sendiri gitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa menonjolkan apa sih keunikan diri dari teman-teman itu sendiri gitu. Mungkin itu tips yang sangat menonjol ya. Jadi teman-teman bisa bercerita, bisa menggambarkan bagaimana teman-teman berdasarkan pengalaman dan sepak terjang teman-teman selama ini gitu. Baik, terima kasih Bang Rajul. Gimana Kak Fatimah, sudah terjawab mengenai tips? Wah, benar-benar dikasih tips ini. Bisa kalian pakai nih nanti pas kalian wawancara. Kalian lebih unggul dah daripada teman-teman yang belum join gitu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Kita ngobrol-ngobrol nih. Masih ada waktu. Tadi udah disampaikan ya mengenai persyaratan, mengenai tujuan dari program ini, mengenai kunci jawaban lah. Ini malam ini nih kita ngedet ngobrol yang bermutu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan di chat box. Coba kita lihat nih, scroll. Oke, Sif Dandi, mungkin ini ada satu pertanyaan nih dari Kak Reza dari Bandung. Oh iya Kak. Pertanyaannya itu di sini, apakah di sini akan ada program cara menanggulangi pengangguran yang kerap terjadi di sejumlah daerah? Karena menurut pengamatan beliau, ini akan sangat mempengaruhi mereka baik dari sisi mental maupun secara psikologi. Bila mana ini terus terjadi dan dibiarkan. Mungkin dari ketiga shift ini bisa menjawab. Mungkin dari shift Rajul ingin menjawab pertanyaan dari Kak Reza. Ya, terkait pengangguran yang memang menjadi salah satu isu krusial bagi anak muda saat ini. Bagaimana kita melihat hasil sarjana-sarjana, lulusan-lulusan, tidak usia-usia pemuda menjadi usia-usia pengangguran juga ya, sehingga ini menjadi salah satu fokus juga di dalam Sandination gitu. Selain leadership dan bisnis juga menjadi pantauan kita dalam bidang karir gitu. Nah, di Sandination itu sendiri sebenarnya kalau berbicara pengangguran ini kan berbicara mindset ya. Kita berbicara why-nya gitu. Mengapa terjadi pengangguran gitu. Ada banyak faktor selain dari faktor teknis. Contoh misalnya kesempatan kerja gitu ya, yang tidak banyak misalnya. Itu faktor-faktor teknis. Tapi di luar itu sebenarnya why-nya itu ada di diri kita gitu. Bagaimana kita bisa memantaskan diri kita di sebuah peluang kerja, di sebuah kesempatan kerja. Nah, tentunya ini melalui proses juga gitu ya, mentality, kemudian mindset, kemudian soft skill, personal branding. Nah, ini juga semuanya tangga-tangga yang harus kita lalui menuju sebuah karir yang bagus gitu. Jadi di Sandination ini juga kita belajar ya dari para mentor bagaimana personal branding, bagaimana kita memulai sebuah perjalanan karir. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat gitu. Dan juga selain itu ya tentunya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Pak Sandiaga Uno mempunyai banyak sekali perusahaan dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman yang bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dengan optimal, saya yakin jika teman-teman punya nilai yang dicari oleh Sandination, pasti punya kesempatan yang jauh lebih besar gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat menurut saya. Oke, nah ini juga ada pertanyaan nih, Chef, dari Resi Anjani dari Cianjur. Asia ini lebih mengutamakan bagi mahasiswa atau pelajar. Kebetulan saya sudah lulus kuliah, apakah jadwal kegiatan lebih banyak ketika weekend, Kak? Mungkin Chef Ipul bisa bantu untuk menjawab.
Oke, makasih Kak Nadira. Salah satu calon peserta menanyakan tentang apakah nanti karena beliau setelah udah lulus kuliah, jadi apakah banyak kegiatan-kegiatan yang di Sabtu atau Minggu gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kegiatan kita lebih ke fleksibel, lebih ke fleksibel jangan karena pada malam Minggu kita berkegiatan, jadi teman-teman mengira waduh nanti nih mungkin programnya Sabtu atau Minggu nih. Ya, kita juga pasti kayak kami dari SIP juga ada meeting mingguan ya sesuai dengan hari kerja, ada aturan jam dan jamnya. Dan ada juga nanti proyek-proyek yang langsung turun ke lapangan didampingin oleh mentor-mentor ataupun Pak Sandiaga juga. Itu pasti jam kerja juga. Hari-hari kerja seperti Senin sampai Jumat, tapi tidak dipungkiri bisa juga nih teman-teman Sabtu atau Minggu kita tuh berkegiatan dalam artian yang positif tetap virtual Zoom seperti ini, menambah wawasan ataupun ilmu tetap aja, tapi kita tidak ada patokan hari ini harus hari ini, jadi kita lebih fleksibel. Kenapa sih seperti itu? Mungkin salah satu alasannya teman-teman, anak muda zaman sekarang itu banyak yang susah memanage waktunya gitu. Padahal waktunya juga nggak sibuk-sibuk amat. Tapi dari sini kita tahu tuh dengan kondisi, oh besok ada ini, lusa mungkin ada meeting ini, minggu depannya lagi ada kuliah, ada kerjaan ada tugas jurnal dari kuliah atau lain-lain. Nah, kita sebagai anak muda juga harus pandai cara memanage kita. Nah, salah satu waktu yang diberikan itulah untuk fleksibel itu agar kita lebih bisa beradaptasi dengan waktu-waktu yang diberikan pada sehari-hari kegiatan yang kita jalani. Mungkin semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Sesi ngedate-nya tadi sangat antusias sekali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari teman-teman, dan beberapa kami juga sudah menjawab. Ya mungkin jadi bekal kalian lah buat nanti ke depannya. Oh, silakan Bang. Silakan dari Kak Nadira. Oke, terima kasih banyak Sif Dandi, Sif Ipul, dan juga Sif Rajul. Mungkin sebelum kita tutup nih acara kegiatan pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dulu nih dari Ibu Reni Fitriani selaku Director dari program Sandi Nation sendiri. Boleh silakan Ibu Reni untuk closing statement kepada peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, untuk teman-teman sekalian ya yang ada di rumah, tadi saya menyimak nih, saya sebagai Direktur Program di Sandi Nation sangat appreciate ya untuk teman-teman Sandi Nation Youth Ambassador yang sudah mengawal nih kegiatan ngedate-nya nih malam minggu kali ini, dan alhamdulillah tadi udah mencapai lebih dari 40 orang ya, sampai sekarang nih consistently ini ada sedikit beberapa yang udah live juga ya, namun tadi saya menyimak udah hampir 44 nih yang paling tinggi ya. Nah, ini untuk teman-teman sekalian, ini ada beberapa poin paling ya yang akan saya informasikan, ini kaitannya dengan program. Tadi yang saya highlight, apa sih yang membedakan antara program Sandi Nation dengan program Sandi yang lain yang terafiliasi dengan Pak Sandi, seperti OKOC misalnya, atau UMKM Sahabat Sandi, atau Gcraft, dan yang lain-lain. Nah, jadi Kado Sandi Nation itu adalah sebuah program pengembangan karir dan bisnis untuk anak-anak muda. Nah, itu yang paling utama. Yang dimana programnya ini berbasis leadership spirit. Ya, tadi yang sudah saya informasikan. Jadi, program Sandi Nation itu memang fokusnya itu adalah untuk meng-create great leaders, untuk menciptakan para pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang berintegritas, yang berwawasan global, yang respect,
yang komitmen dan yang lain. Jadi fokus kita ini lebih kepada leadership skill, kemampuan kepemimpinan. Nah, Sandi Nation Youth Ambassador ini salah satu turunan program utama yang ada di kita. Jadi di kita tuh ada Sandi Nation Youth Ambassador, ada network, ada members. Nah, itu berbeda. Kalau leader itu lebih cenderung kepada UMKM atau misalnya mereka yang sebagai ketua organisasi atau yang lain. Itu different case ya, different way, different position. Kalau Sandi Nation Youth Ambassador itu adalah duta mudanya Sandi Nation. Bahkan ini bisa disebut sebagai duta mudanya Voice of Sandiaga Uno itu lewat Sandi Nation Youth Ambassador ini. Nah, oleh karena ini prosesnya itu lumayan panjang dan juga kita ini masih ada proses penyeleksian. Juring mereka itu sudah even mereka itu sudah selesai dari sisi bootcamp ya. Nah, jadi yang kita bina ini adalah mereka yang siap memberikan komitmennya gitu ya, yang siap memberikan respect-nya each other. Ya, satu sama lain gitu. Jadi di sini yang namanya kepemimpinan itu nggak hanya kita nge-leading the team atau leading the people gitu ya, tapi leading our mindset, leading our behavior ya, kemudian leading apa lagi? Nah, baru kita leading others. Nah, kebanyakan nih orang berpikir bahwa memimpin itu harus ada orang yang dipimpin. Nah, di sini, di Sandi Nation, terutama di Sandi Nation Youth Ambassador, yang memang ini adalah program eksklusif yang nggak didapatkan di Sandi Nation members, ya, anggota berbeda, gitu ya. Nah, mereka ini fokusnya itu adalah kita ciptakan anak muda, calon pemimpin masa depan, gitu. Yang memang kita bekali dari soft skill-nya sampai hard skill-nya, bahkan opportunity, peluang, kesempatan, ya, privilege, ya kita berikan untuk teman-teman Sandi Nation Youth Ambassador. Nah, kalau yang anggota yang lain follow our programs, mereka mengikuti programnya kita. Mereka mengikuti aktivitasnya kita. Tapi kalau SYA ini adalah duta-dutanya kita, tim utama kita, voice-nya kita, dan termasuk voice-nya Pak Sandiaga Uno tuh lewat Sandi Nation Youth Ambassador, anak-anak muda ini. Nah, oleh karena itu di awal, ini kan yang join ikut Sandi Nation Youth Ambassador itu, yang register itu ya, kalau saya nggak salah ya, Kak Nadira, kalau nggak salah itu lebih dari 300-an ya, yang periode awal nih, sebelum ada hadirnya para chief nih, ketua-ketua sekarang. Akhirnya diselect lagi beberapa proses, ada focus group discussion, ada presentasi, ada bikin project plan dan yang lain. Kemudian at the end kita hanya memilih 34 orang. Nah, 34 orang ini masih ada juga yang kita remove. Ya, karena mereka tidak respect, karena mereka nggak komit dengan yang di awal. Karena SYA itu bukan member, beda jalur ya. Kalau SYA ini adalah voice, our voice gitu. Ya, suaranya kita, suaranya Pak Sandi Uno mengenai isu-isu kepemudaan, kemudian tentang case yang berkaitan dengan maraknya pengangguran. Tadi saya sempat beberapa catat ya, ada yang bertanya tentang banyaknya pengangguran di mana-mana, apakah bisa membantu dalam penyelesaian masalah? Tentu iya. Ya, tentu iya. Nah, that's why di program Sandi Nation Youth Ambassador ini mereka akan mereportkan ke kita, ke dalam tim manajemen program, apa sih isu-isu yang memang dominan yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di daerah, di kampus, di kota kabupaten atau di wilayahnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, solusi apa yang harus kita berikan kepada mereka? Nah, ini fungsi Sandi Nation Youth Ambassador. Nah, kalau sekedar teman-teman hanya sekedar wait and see, kemudian join and skip, atau misalnya go by gitu ya. Kalau go by itu join, tahu, kepo, udah gitu bye gitu ya. Ikut doang, udah gitu nggak diimplementasikan, itu namanya go by ya. Nah, itu better ikutnya yang program member aja. Ya, anggota aja nih. Nah, karena kita teman-teman ini sering bikin kegiatan di setiap wilayahnya, itu program beasiswa nih. Baik ada beasiswa pelatihan atau beasiswa pendidikan dan yang lain, terutama beasiswa training. Nah, itu bisa join. Nah, setelah itu ya terserah teman-teman mau seperti apa. Tapi kita open kepada teman-teman yang ingin di-empower.
Ya, ingin kita libatkan. Nah, teman-teman bisa diskusi dengan ketua komunitasnya yang ada di kota kabupaten nanti atau yang ada di wilayahnya kalau memang teman-teman sebagai member yang ingin di-empower. Kayak tadi saya sempat nyimak juga gimana sih Kak ingin jadi bagian dari tim volunteer misalnya acara, pengen aktif di acara-acara nih. Ya, silakan teman-teman komunikasi dengan para leadernya. Leader di sini adalah Sun Indonesian Youth Ambassadors yang kita akan pilih nanti. Nah, oleh karena itu teman-teman di sini menjadi Sun Indonesian Youth Ambassador itu nggak mudah. Nah, jadi tadi ada yang bedain, apa yang ngebedain dengan yang tentu sangat berbeda karena ini SCA itu eksklusif, bukan member. Ya, tapi SCA ini adalah voice-nya kita. Nah, jadi ada banyak sekali yang memang lisensi, kemudian peluang dan yang lain itu memang diutamakan untuk si SCA ini. Karena SCA ini memiliki peran yang luar biasa sekali, terutama dalam pengembangan anak muda ya, dalam hal entrepreneurship, leadership, dan yang lain. Nah, terus tadi ada juga yang saya notice terkait dengan cara mengatasi yang namanya pengangguran anak-anak muda. Nah, that's why di Sun Nation ini kita ada program utama yaitu di Entrepreneurship Bootcamp. Nah, nanti teman-teman kalau fungsinya sebagai member ya bisa ikut program yang sudah di-arrange sama SCA Community sama pusat. Tapi kalau teman-teman sebagai SCA itu sendiri, teman-teman harus berdasarkan riset di daerahnya. Misalnya masalahnya adalah pengangguran, berapa banyak, mereka kekurangan apa. Lalu kita buatkan program, proyeknya kita kerjakan, dan akhirnya kita selesaikan. Nah, tentunya di sini juga dari pusatnya sendiri, kita ada beberapa program diantaranya kalau untuk mengatasi itu ya, yaitu seperti internship, program-program magang yang sudah terafiliasi. Nanti kita juga ada share ya ke teman-teman lewat Instagram, kemudian ada program beasiswa ke luar negeri, program untuk mendapatkan peluang kerja gitu ya dengan partner-partner kita itu ada. Tapi itu kita akan share dan prioritaskan kepada para anggota atau network yang memang secara aktif berkontribusi dan join di setiap program kita. Nah, jadi kalau ditanya mengenai program konkret, tentunya apa yang kita lakukan ini adalah sudah konkret. Ya, mulai dari kita pemberdayaan, pemetaan, melakukan penelitian, kemudian pendampingan, education, dan saya bangga sekali teman-teman SCA ini sekarang banyak yang dipercaya sebagai pemimpin di organisasi. Saya dapat informasi juga ada yang teman-teman terpilih sebagai presiden BEM, ada yang kepilih sebagai ketua organisasi yang ada di wilayah tersebut, ada yang dipilih sebagai perwakilan yang diutus dari pemerintah tersebut gitu, pemerintah luar negeri untuk bisa sekolah di sana dan yang lain. Nah, ini merupakan challenge juga untuk kita yang ada di pusat untuk semakin mendampingi mereka to be the great leaders gitu. Karena posisi kita itu adalah role modelnya itu Pak Sandiaga Uno, secara otomatis ya kita men-tracking gitu aktivitas yang sudah dilakukan gitu ya, dan teman-teman yang kita rekomen. Terus ada aktivitas seru lainnya yang memang dikemas di kita tuh ada kegiatan seperti gathering gitu ya, gathering setiap wilayah, kota, kabupaten gitu. Nanti ke depan kita kemarin sudah ada di Bandung ya. Nanti akan lanjut di setiap wilayahnya. Tapi bedanya kalau SCA itu mereka yang akan conduct eventnya gitu. Mereka yang akan menyelenggarakan acaranya, mereka harus meningkatkan portofolio, naikin value, kepemimpinan, confident, kepercayaan diri, dan yang lain. Dan tentunya belajarnya di kami itu gratis. Ya, tapi ada beberapa poin, misalnya ada program subsidi, program beasiswa, dan yang lain. Begitu. Jadi untuk teman-teman dari saya, teman-teman tetap semangat ya untuk bisa menjalani prosesnya dengan baik, sehingga teman-teman, nah itu ada apa tuh ke family gathering, iya boleh dong family gathering, apalagi nih permisi Kak untuk absensinya tuh yang absensi nanya-nanya. Kan nanti ke depannya Sun Nation-nya mau ngadain event run nggak yang dari kaos jersey
atau TB ya, jadi kita tuh ada kegiatan roadshow ya nanti ke depan, dan kita banyak banget permintaan pengen jadi ambasador Sandi Nation. Tapi kembali lagi kita teman-teman yang memilih itu, yang kita pilih itu enggak sembarangan gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman nih, teman-teman kalau niatnya hanya go by, nah, teman-teman ikut member aja, ikut kegiatan teman-teman SCA atau program pusat, udah go by silahkan. Tapi kalau teman-teman mau respect, komitmen, kemudian menuangkan idenya, kemudian mau berjejaring, mau berkomunikasi yang baik, mau belajar being a good leader, nah ini di sini tempatnya. Dan mau kita wujudkan jadi pemimpin masa depan yang bagus, yang tangguh, yang berintegritas, yang loyal dan yang lain, ya di sini tempatnya. Tapi kalau hanya sekedar ingin belajar dan tidak mau menjadi seorang pemimpin ke depan, hanya sekedar ingin mengetahui aja gitu ya, artinya go by ya, jadi member aja. Jadi saya di sini sebagai direktur program dan salah satu founder programnya bersama Pak Sandiaga Uno, kita akan komitmen kepada teman-teman yang respect ya, yang komit dan berintegritas untuk menjadi seorang leader ke depan. Semangat ya teman-teman sekalian ya. Oke, semangat dong. Coba saya mau tahu di chat box, semangat nggak? Masih semangat nggak nih? Malam mingguannya. Jangan lupa untuk isi aja di formnya. Ya, semangat, semangat, semangat kakak. Sampai ketemu nanti sama saya. Dan tim juga akan ketemu sama kalian. Ya. Semangat kakak, semangat, iya dong ya. Kalian mau ketemu dengan circle yang positif. Jadi anak muda itu harus punya circle yang positif, yang saling menguatkan, mengempower, memberikan positive knowledge, positive experience, di sini tempatnya. Tapi kalau ada teman-teman yang punya intentionnya untuk misalnya ngobrolin hal-hal yang negatif, informasi hoax segala macam, di sini bukan tempatnya. Di sini tempatnya teman-teman menularkan ide-ide yang brilian, ketemu dengan jejaring yang memiliki positif mindset, ya, ingin memiliki positif karir ke depan, di sini tempatnya, di Sandi Nation Youth Ambassador. Ya, dan teman-teman jangan sedih kalau misalnya ke depan misalnya ada teman-teman di sini yang udah join ternyata nggak lolos misalnya. Nah, teman-teman masih ada kesempatan di yang lain-lainnya. Jadi teman-teman silakan keep in touch sama yang sudah duluan nih, yang udah lulus sampai sekarang, dan bagaimana feelingnya. Dan ini masih banyak poin-poin plusnya yang memang belum di-sharekan semua, karena setiap teman-teman SCA itu punya history tersendiri ya, punya story juga, history tersendiri yang beraneka ragam gitu. Ada yang memang yang tadinya down-nya banyak, lama sampai bertahun-tahun masuk ke Sandi Nation Youth Ambassador, jadi semakin semangat, confidence-nya meningkat, akhirnya dia dipercaya sebagai duta kampus dan lain-lain, itu ada di sejarahnya di sini. Nah, jadi teman-teman yang mau ningkatin value, kepercayaan diri, teman-teman membutuhkan lingkungan yang brilliant circle. Nah, di sini di Sandi Nation Youth Ambassador. Paling gitu aja ya teman-teman sekalian. Saya appreciate sama teman-teman semua, teman-teman SCA yang sudah sharing, berbagi di sini, luar biasa sekali ya. Nanti kalau apa tuh sayang, saya sambil baca ya. Dari siapa nih? Dari Wali apa nih? Nanti kalau aku kepilih mau usulin ke Pak Sandi untuk program upscaling, Kak. Nah, itu studi abroad ya. Ini sudah kita bikin ya, sudah ada programnya. Kalau untuk Sandi Nation Leader bagaimana kakak? Nah, kalau Sandi Nation Leader itu khusus untuk para ketua-ketua misalnya UMKM dan lain-lain, dan usianya coba dicek ya. Nah, usianya. Jadi teman-teman yang nanti yang udah expire di di program anak muda, nanti naik ke Sandi Nation Leader misalnya. Nah, tapi memang itu khusus untuk ketua-ketua ya, yang memang punya pengalaman sebagai leader ya, nanti akan dimasukkan ke grup tersendiri. Tapi sekarang kita sedang fokus ke Sandi Nation Youth Ambassador. Ya, itu masih kita pemetaan ya, kita masih mapping karena sangat banyak juga program kita yang masih waiting
ya, termasuk program roadshow kita di setiap kota dan kabupaten. Nanti ada masanya ya, teman-teman sekalian. Paling gitu aja dari saya. See you, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga teman-teman sukses ya. Kemudian gitu aja ya. Sorry batuk. Bye-bye. Baik, terima kasih banyak Ibu Reni atas closing statement yang luar biasa. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada malam Minggu hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan juga terus meningkatkan skill diri kalian. Nah, untuk teman-teman Sandi Nation Youth Ambassador 2023, para Chief, untuk Dandi, Saiful, dan juga Sirajul, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, untuk dari saya sudah selesai, mungkin akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.